orang kafir yang tidak pernah tahu tentang Islam. Dia dari lahir sampai mati itu tidak pernah tahu kalau Islam itu ada. Tidak pernah tahu tentang Nabi Muhammad, tentang surga, tentang neraka. Apakah mereka akan masuk neraka? Kalau ia masuk neraka, kenapa dia masuk neraka? Apa alasannya? Kan dia tidak pernah dikasih kesempatan untuk beriman. Misalnya ikhwata, ada suku Amazon di Brazil. Mereka adalah salah satu suku yang misterius. Mereka itu tidak ingin bercampur sama sekali dengan kehidupan modern. Jadi, siapapun yang mendekati mereka atau yang ingin memperkenalkan mereka dengan kehidupan modern, maka akan mereka bunuh. Yang terakhir kali itu kalau tidak salah yang dibunuh itu adalah Menteri Pertanian Brazil. Ketika saat itu, dia naik kapal menuju hutan di suku mereka. Maka Menteri Pertanian Brazil itu pun mereka bunuh. Orang-orang seperti mereka tidak tahu kalau agama Islam itu ada. Memang mereka tidak pernah dengar tentang Islam sama sekali. Jadi ikhwata, kita akan coba bahas secara sistematis. Apakah semua orang muslim masuk surga? Jawabannya tidak. Memang ujung-ujungnya masuk surga, walau amalannya hanya sekecil biji zarah. Orang muslim itu ada yang direct langsung masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk neraka sebentar, terus dimasukkan ke surga. Ada juga yang masuk neraka itu sangat lama, mungkin ribuan tahun, ratusan tahun, terus baru dia dimasukkan ke surga. Ada juga yang masuk neraka itu sangat lama, bisa ribuan tahun bahkan ratusan tahun. Setelah itu baru mereka masuk surga. Karena belum tentu semuanya langsung masuk surga setelah dihisab. Yang mana Rasul bersabda, La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah, wa la yujiruhu minan nar. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Kemudian sahabat bertanya, termasuk Anda ya Rasulullah? Rasul jawab, iya, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi ikhwata, konsep masuk surga dan neraka dalam Islam itu mungkin berbeda dengan agama-agama yang lain. Mungkin di agama yang lain, kalau sudah beriman, sudah memeluk agama tersebut, terjamin masuk surga. Tetapi di dalam Islam berbeda. Di Islam ada 3 hal yang bisa memasukkan seseorang ke surga. 3 hal ini juga bisa menjauhi dia dari surga. Dan 3 hal tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu. Ini sesuai Al-Quran, sesuai hadis sahih, bukan pendapat anak pribadi. Kita ini manusia, tidak ada yang tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Di Al-Quran ada penjelasan tentang amalan orang yang ahli surga dan juga amalan orang yang ahli neraka. Syarat pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Syarat yang kedua, amalan, beramal soleh, akhlaknya baik dan seterusnya. Syarat yang ketiga adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga-tiganya harus ada. Hal pertama, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah pilihan kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-haqqu mir rabbik. Katakanlah kebenaran ini datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Hal yang kedua, yaitu amalan. Ini juga pilihan kita. Kita bisa beramal baik kalau kita mau dan niat. Dan hal yang ketiga adalah rahmat Allah, karunia Allah. Jadi menurut ulama, 3 hal tersebut harus dipenuhi dan akan ditimbang pada hari kiamat. Dan berdasarkan 3 hal tersebut, manusia akan masuk surga atau masuk neraka. Sekarang ikhwata, ada pertanyaan. Bagaimana nasib orang kafir yang tinggal di pedalaman hutan, yang mereka benar-benar tidak tahu tentang Islam, tidak pernah diutus Nabi kepada mereka? Jadi ikhwata, syarat pertama, mereka tidak penuhi. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi mereka tidak sukarela menjadi kafir. Mereka tidak sukarela untuk tidak penuhi syarat tersebut. Mereka hanya memang tidak pernah tahu tentang Islam. Jadi bagaimana nasib orang-orang ini di akhirat? Sebelum kita jawab itu, ikhwata, ada sebuah kisah. Rasulullah SAW kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Ketika dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluk anaknya dengan tubuhnya erat-erat dan menyusuinya. Maka Rasul SAW bertanya kepada sahabat, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Sahabat menjawab, tidak mungkin ya Rasul, demi Allah, dia tidak akan tega melempar bayinya ke dalam kobaran api. Kemudian Rasul SAW mengatakan, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya.
Apabila seorang ibu tersebut tidak tega melempar anaknya ke dalam api, maka Allah tentu lebih tidak tega lagi melempar dan mencampakkan hambanya ke dalam api neraka. Akan tetapi ikhwata, apa yang terjadi? Hamba tersebut tidak peduli kepada Allah dan agamanya. Bahkan dia lari jauh dari Allah. Bagaimana Allah bisa sayang kepada hamba tersebut? Allah itu sayang sama hambanya. Allah sayang sama ciptaannya. Ikhwata, Allah tidak mungkin menzolimi ciptaannya. Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazolam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun menjadikan kezaliman itu di antara kalian sesuatu yang haram, maka janganlah kalian saling menzolimi. Jadi, seorang muslim yang keimanannya kuat tidak mungkin khawatirkan orang lain yang tidak pernah tahu tentang Islam, karena dia tidak mungkin dizolimi. Kemudian ikhwata, bagaimana nasib orang yang tidak pernah tahu tentang Islam? Orang kafir itu ada 3 macam. Ada beberapa ulama memang yang membaginya menjadi 4 macam, tetapi kita pakai yang 3 macam. Jenis pertama, orang kafir yang udah tahu tentang Islam, udah dapat Rasul, udah dikasih kesempatan untuk belajar Islam, udah dikasih kesempatan untuk bertanya-tanya tentang Islam, udah diajarkan tentang Islam, terus dia sengaja kafir, sengaja tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jenis yang kedua, orang kafir yang mungkin pernah tahu tentang Islam, tetapi dia dapat gambaran yang buruk atau gambaran yang salah tentang Islam. Dia tidak diajarkan Islam yang benar. Dia tidak benar-benar belajar Islam. Dia hanya tahu informasi tentang Islam dari media barat yang mungkin diantaranya ada beberapa musuh Islam. Dia hanya tahunya Islam itu teroris, merendahkan perempuan, dan banyak syubhat lain yang kita semua ketahui. Jenis ketiga, orang yang benar-benar tidak pernah tahu tentang Islam. Dia primitif. Dia tinggal di pulau yang benar-benar terpencil. Dia tidak tahu apapun tentang teknologi. Dia tidak tahu kalau ada agama yang namanya Islam. Dia tidak pernah dengar kata Muslim. Dan dia tidak pernah dengar Al-Quran. Kemudian ikhwata, jenis yang pertama itu yang sengaja kafir setelah diajarkan tentang Islam, setelah dikasih tahu tentang Islam. Ini kita semua tahu nasibnya, dan ini tidak perlu dibahas sekarang, karena ini bukan pembahasan kita. Masalahnya di jenis yang kedua dan jenis kafir yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula." Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi, ada pernyataan yang jelas di sini. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum yang belum pernah dikirim seorang rasul. Jadi, syarat iqamatul hujjah itu adanya rasul, adanya kesempatan untuk beriman, adanya kesempatan untuk belajar agama yang hak, agama yang benar. Jadi, mereka yang belum dikirim seorang rasul, mereka yang belum dikasih kesempatan untuk beriman, itu kondisinya berbeda. Sesuai ayat yang disebutkan barusan, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Mereka harus dikirim seorang rasul terlebih dahulu. Jadi, dalam masalah tersebut, ulama berbeda pendapat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang dari jenis kedua dan jenis ketiga itu, orang yang mungkin dapat gambaran yang tidak benar tentang Islam, atau orang yang mungkin tidak pernah tahu tentang Islam, tidak pernah dikasih kesempatan untuk beriman. Mereka akan termasuk golongan ahlul fatrah, dan mereka akan langsung masuk surga di hari kiamat. Terus pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang anak pilih juga, mereka kan belum dikirim rasul di dunia, mereka tidak dikasih kesempatan di dunia, maka mereka akan dikasih kesempatan yang sama di hari akhirat, insya Allah. Mereka akan diuji di akhirat, mereka akan dapat kesempatan di akhirat yang mereka tidak dapat di dunia. Mereka akan dikirim seorang rasul di akhirat, mereka akan diuji, mereka patuh atau tidak terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka patuh, maka mereka insya Allah dari ahli surga. Jika mereka tidak patuh, maka mereka akan dilempar ke neraka. Ikhwata, golongan ini, kelompok ini akan diuji. Apakah golongan ini masih sesuai fitrahnya atau tidak? Soal yang jelas ikhwata, fitrah itu Islam. Dan sebenarnya, banyak orang zaman dahulu itu, suku-suku yang udah buat kesimpulan sendiri bahwa Allah Maha Esa. Allah yang menciptakan segalanya. Allah Maha Kuasa tanpa adanya Rasul, tanpa dikirim Rasul. Fitrah adalah Tauhid. Fitrah adalah Islam. Rasul SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yumajjisanihi, au
yunassironihi. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi sebenarnya setiap bayi itu kalau dibiarkan tanpa pengaruh orang lain, pasti dia bakal buat kesimpulan suatu hari bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Wahid, yang Ahad, yang Somad, seperti suku Dongga di Utopia. Ceritanya sangat menarik. Mereka ini sampai tahun 1956 kalau tidak salah, mereka benar-benar tidak ada hubungan dengan orang lain di luar suku mereka. Mereka tidak mengenal kehidupan modern sampai tahun 1956 ini. Mereka benar-benar tidak tahu kalau ada yang namanya HP, kamera, TV. Mereka taunya hutan saja. Ketika mereka mulai berinteraksi dengan dunia luar, ternyata mereka punya agama. Agama mereka itu mereka karang sendiri. Mereka buat kesimpulannya sendiri tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Mereka menyembah Tuhan yang menurut mereka namanya adalah Tabla. Dalam bahasanya artinya yang di langit. Bagaimana mereka mendeskripsikan Tuhan mereka? Mereka jelaskan Tuhan mereka seperti ini. Kata mereka, Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia tanpa meminta segala sesuatu yang kami mau. Dia yang mampu kasih kita minuman. Dia yang mampu kasih kita makanan. Dia yang menghidupkan kami. Dia yang mematikan kami. Dia tidak punya anak dan tidak menikah. Di dunia ini tidak ada yang setara atau sama dengan Dia. Lihat, akidahnya mirip sekali dengan Islam. Mereka mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut tanpa adanya pengaruh apapun dari luar. Inilah fitrah manusia, Masya Allah. Anak-anak kecil saja yang 1-2 tahun itu, kalau ditanya di mana Allah, pasti tangan mereka itu nunjuk ke atas. Fitrah manusia, luar biasa agama Islam. Jadi tidak perlu kita khawatir nasib orang kafir yang tidak pernah tahu tentang Islam. Karena tidak mungkin Allah menzoliminya. Allah Maha Adil. Dia kalau belum dikasih kesempatan di dunia, pasti akan dikasih kesempatan di akhirat. Dia akan diuji. Apakah dia masih sesuai fitrahnya atau tidak? Apakah dia patuh terhadap perintah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya ikhwata, yang perlu dikhawatirkan nasibnya itu adalah ana dan antum semua. Kita masuk surga atau tidak? Karena kita sudah dikasih kesempatan. Kita sudah mengenal Allah. Kita sudah mengenal Rasul Allah. Misalnya, sudah mengenal Al-Quran. Tetapi sayangnya masih banyak di antara kita yang tidak menghargai kesempatan tersebut. Masih lalai sholat. Masih bosan dengar ceramah dan menuntut ilmu. Masih pelit bersedekah atau berinfak. Al-Quran dibiarkan di rumah hingga berdebu. Kita ini umat Muhammad, umat Rasulullah. Kita sudah dapat kesempatan di dunia. Maka di akhirat apa alasan kita? Kita di dunia sudah iqamatul hujjah. Maka yang perlu dikhawatirkan maksudnya itu kita sendiri ikhwata. Kita ini nanti di akhirat masuk surga atau tidak. Dan semoga kita semua yang mendengar video ini bisa istiqomah ke jalan yang Allah ridhoi. Bisa istiqomah sholat, istiqomah menuntut ilmu, istiqomah bersedekah, istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang mendengar kisah ini bisa dikasih rezeki para sahabat yang membawa kita ke jalan yang benar, bukan jalan yang menyimpang. Soalnya sahabat itu perannya sangat penting dalam proses hijrah. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi